Cie bawa istrinya pulang buat pesta. Buat desa Xiangdong kita, ini penting banget. Semuanya harus serius ya. Ketua, lihat dong, aku serius banget. Aku cuma khawatir Jie nggak kuat. Kalau desa kita kayak banget gini. Lihat nih, cincin berlian 20 karat. Nggak bisa, aku pakai keluar. Kamu mikirin semuanya ya. Jadi program latihan pewaris ini, Li Jie, satu-satunya pilihan. Aku mau didik dia jadi kepala desa, pemimpin kita. Jie tumbuh dengan hidup susah. Sesuai aturan kita. Sudah waktunya kasih tahu dia. Tapi aku mau kasih tahu dia pelan-pelan. Jadi 20 tahun lebih kita udah tahan. Sabar dulu ya, sebentar lagi. Usahain jangan mencolok. Siapa? Tetua, tenang aja. Kita bisa. Tenang. Tadi pagi aku keluar. Lihat Rolls Royce tua itu lewat di jalan. Terus kenapa? Nggak bisa apa naik kereta kuda. Masalahnya, yang 4 kudaku, kuda thoroughbred juara. Baru datang, belum dijinakin. Tadi pagi, aku pasang mereka. Dia malah nendang-nendang aku. Sembelih aja. Terus juga, ini pertama kali kita ketemu calon mertua, kalian berdua. Hadiahnya udah siap. Ini rencanaku. Buat pengantin, amplop merah isi. Cek 1 miliar. Satu dalam 1 juta. Kalau buat ayahnya, Cie bilang, Dia profesor gitu. Atau ahli barang antik. Aku nggak ngerti. Jadi dari kampung, aku bawa 2 peti. Keramik kuno. Sama beberapa lukisan. Lukisan oke. Tahu kan? Kayak harimau jangkakian, udang kibaisi. Terus yang satunya, lukisan bambu. Tumpuk aja. bagus. Tahu apa kesukaannya. Terus, buat ibunya, rencananya apa? Biar Ying Ziku. Yang jelasin. Tetua klan. Besan saya ini, waktu masih muda dulu, dia penyanyi, artis, tahu kan? Nah, Imlek sebentar lagi. Saya kepikiran semua artis di bawah label keluarga kita. Kumpulin semuanya. Terus bikin acara gala Imlek bareng. Gimana menurut Anda? Boleh juga. Ide bagus. Kayak si Andy itu, Jay juga dong. Oh iya. Terus 2 pelawak itu, tundang juga. Saya suka nonton mereka berdua. Tetua. Baru keluar dari tol. 10-20 menit. Dia sampai di desa kita. Ayo, kita pergi. Sambut dia di sana. Baik. Ingat, kita harus tunjukkan ketulusan Xiangdong. Ketulusan adalah Senjata rahasia kita. Lo nipu gue ya. Alamatnya nggak mau kebuka sama sekali. Ayolah, gue udah kasih 2 juta. Terus lo malah beginiin gue. Itu tempat sialan. Gila, bentar lagi nyampe. Nanti gue telepon lagi. Iya. Tahu diri dong. Jangan maksa gue bilang ke kantor lo soal utang judi lo itu. Hei Li Jie, desa lo itu masih belum keluar dari kemiskinan ya? Kok bisa? Nggak ada jalan benar di sini. Soal hari ini, aku kaget banget. Buka mata banget. Siapa sangka kota Springnya mewah. Taksi punya Tempat kumuh gini. GPS aja nggak ada. Gak apa-apa. Tante, aku tahu jalan. Mungkin nggak ada sinyal. GPS-ku juga mati. Mama, Jie lagi nyetir ke sini. Udah dong, Ma. dasar anak bodoh. Kamu keras kepala banget sih. Kamu bisa dapat tuan dawang di kota. Tapi kamu malah pilih cowok miskin ini. Tahu lah kan nyuri kartu keluarga buat nikah. Ma, tuang dan kebahagiaan itu beda. Dari tadi, tuan uang lah. Tuan uang lah. Kalau Mama suka banget cerai sama Papa, nikah aja. Dasar kurang ajar. Ngomong apa sih kamu? Udah cukup, Bushu. Di dunia ini, nggak semua orang nikah sama yang sempurna. Biar anak-anak usaha bareng. Nah, kalau enggak, orang tua bisa bantu sedikit juga. Kalau aku tahu keluargamu kayak gini, aku tolak deh. Ini kan libur. Aku bisa nongkrong sama teman-teman di rumah. Ngapain susah di sini? Bu, percaya deh. Aku bakal jaga Xiao Sui selamanya. Keluargaku nggak kaya di kampung. Tapi orang tuaku orang baik. Mereka telepon bilang, udah dapat kado besar. Ah, yang benar. Tempat jelek kayak gini. Aku ragu. Xiao, Sueku, ketemu orang tuamu, bisa kasih 200 aja nggak? Bu, nggak mungkin. Orang tuaku bilang buat kado ini, mereka jual tanah. Tanah desa sekarang
Mahal banget. Aku kasih tahu ya. Nanti nggak 10 juta. Si Yosui nggak jadi. Iya. Jangan salahin aku. Salah aku. Bikin malu kamu. Di depan semua. Pak Tua, itu mobil Jia ya? Pukul gendang. Nyalain petasan. Pakai kepala. Paman Wang. Dipicau. Cie, kamu udah tinggi banget. Paman Bu. Kamu udah pulang? Paman Wu. Paman Changzi. Bibi Liu. Ayah. Ibu, Jie, keluarga istrimu. Kok nggak keluar? Ayah. amplop merah. Ada siap. Lihat. Apa ini? Tipis ya. Nah, udah cukup kok. Istrimu pasti suka. Bagus. Ngapain diam aja? Sana kasih ke mereka. Jangan sampai orang kota ngetawain. Kita nggak sopan. Xiao Sui. Paman, Bibi, halo. Lihat kamu, nggak bisa tenang sama sekali. Persis kayak kalian berdua. Emang darah keluarga yang... Kalau kamu cuma duduk diam aja, bakal duduk selamanya. Aku pergi. Ayah. Lihat ayahmu di sana. Dasar. Menyedihkan. Sama telepon Wang. Dong, kasih tahu cara ke sini. Udah kirim lokasiku. Dia nggak bisa buka. Ya. Aku cek. Oke. Halo, Wang. Kami udah di sini. Dengerin ya. Kamu keluar dari jalan lingkar. Belok kanan. Terus ikutin aja jalan desanya. Terus lurus aja. Nanti kau Yapan. Desa Xiangdong. Oke, Tante. Itu warga Lijie. Gimana ceritanya? 1 juta. Bisa pisahin mereka. Ya, lama papanya. Cuma petani miskin. Jangankan 1 juta. 300.000 aja. Pasti langsung mau dan setuju. Bagus. Aku ke sana. Oke. Ayo jalan. Bawa nona muda pulang. Istrinya Jie cantik banget ya. Dia dong. Cewek kota. Lembut gitu. Kayak bidadari. Kayak keluar dari lukisan. Pak Wang, cewek itu pinggulnya lebar. Pasti bakal kasih Jie. Anak laki-laki yang sehat. Pinggulmu juga lebar. Kok lahirin anak cewek? Ah, diam aja kamu. Pertama kali ketemu dari kami. Hadiah kecil. Ambil ya. Makasih Om Tante. Kalau angpau ini, aku terima ya. Bagus. Xiao Sui. Besan. Udah nunggu lama. Kamu datang. Udah datang. Coba lihat. Apa ini? Cuma 1. Tipis banget. Ibu. Turun sini. Ada apa? Coba lihat deh. Besan. Ayahnya Jie di angpau Xiao Sui. Isinya surat utang. Lihat. Udah, stop. Coba aku lihat. Kamu tahu apa sih? Di Jie. Ini caranya keluargamu memperlakukan tamu. Ini bentuk sayang kalian ke Xiao Sui. Bu. Besan. Apa? Gak puas sama nominalnya. Ya. Cek. Ayah, ini maksudnya apa? Kamu cuma petani kampung. Emang tahu. Apa itu cek? Lihat baik-baik. Kertas itu beneran cek loh. Coba lihat. Berapa kamu dapat cek? Cek beneran. 1. 10. 100. 1000. 10.000. 100.000. 1 juta.
10 juta. 100 juta. Kurang satu lagi. 1 miliar. Ini nggak mungkin beneran. Aku lagi mimpi atau gimana? Ini nyata. Beneran nyata. Xiao Sui, ngapain sih? Jie, sakit nggak? Dia sakit. Ibu, dia bilang sakit. Jadi kita nggak mimpi. Habisan, aku sama ayahnya bawa minuman. Ayo masuk dulu. Iya. Iya. Betul, jangan berdiri aja. Ayo masuk. Silakan masuk. Ayah. Dan apa yang kita jual? 1 miliar. Ayah bercandanya kelewatan. Kalau mereka tahu, kita bohong semua ini. Nipu mereka. Aku dan Xiao Sui bisa tenang. Kamu udah besar. Ada hal yang harus ayah kasih tahu. Nah, keluarga kita tuh lumayan kaya. Ayah, jangan bercanda terus dong. Aku tahu punya kita. Masa aku nggak tahu? Nggak usah orang kota. Nggak bisa bandingin. Di desa kita aja. Kita biasa aja. Mbak, keluarga kita di desa sini kelihatan biasa. Tapi kalau kita pindah ke kota, kita disebut paling kaya seantero. Betul. Serius. Terus kenapa? Aku nggak pernah tahu. Itu karena kakek kepala bilang ke kita. Dia khawatir dari kecil hidupmu terlalu enak. Kamu nggak bakal hargain sekolah. Sekarang kamu udah lulus. Seluruh desa nggak perlu sembunyiin lagi. Dia kakek kepala. Terus pesenin kita. Kasih tahu kamu pelan-pelan. Khawatir kamu nggak kuat. Bentar. Jadi keluarga kita sekaya apa sih? Ya, aku sama ayahmu. Nansu. Tapi kali ini buat angpau Xiao Sui. Kita jual. Tanah Cuncang yang di pusat kota dijual. Keluarga kita masih punya lebih dari 30 tanah. Dan juga 20-an gedung kantor. Dan lebih dari 10 disewakan. Nah, kamu bikin dia takut. Apa? Yang mama bilang. Beneran? Jingzi, kamu bikin anak itu takut. Dasar. Kamu bohong gitu. Kalau kamu sama Xiao Sui udah nikah, Tante Liu, aku kasih 5 tambang batu bara. Sama tambang emas. Terus, hidup kalian bakal mewah. Bagus. Kamu ini punya 300 gedung. Nanti pilih kota mana aja buat kamu. Oke. Lihat kalian berdua, pelit banget. Kalau aku sih, kalau kita udah nggak ada, semua harta kita bakal jadi milik keponakan tersayang ini. Iya. Semua punya Jie. Kalian bisik-bisik apa sih? Orang tua Jie naik sini. Sapa mertua dulu. Ayo. Jangan. Besan, masuk. Nah, itu kan keluarga. Jangan malu-malu. Baiklah. Ayo. Tunggu. Mama, ini nggak benar. Kenapa? Bukannya petani itu nipu kita? Xiao Yu. Itu nggak sopan. Aduh, Mama. Sadarlah dong. Itu 1 miliar loh. Lihat desa ini. Mau dirobohkan sekalipun. Dijual per kilo. Emang segitu harganya. Lagian, ojek ini. Nominalnya siapa aja bisa nulis. Nggak bisa dicairin dong. Iya, ini. Hampir ketipu sama petani tua ini. Kalau emang kayak ngapain tinggal di gubuk ini? Kalian cuma bakar duit palsu di kuburan. Mau nipu kita ya? Hei, Bos. Kamu ngapain sih? Cek ini asli dari hasil jual tanah kami. Si Lijia ini kayaknya jujur. Orang tuanya juga baik. Hadiah ini kalau nggak mau, nggak usah. Keluarga yang kami di kota mungkin bukan orang kaya. Tapi kami paham soal uang. Kamu. Gimana kalau gini? Besan, ayo masuk. Lihat hadiah pengantin, hadiah lainnya. Terus nanti aku suruh Hongwu keliling kampung. Kumpulin uang dari rumah ke rumah. Dapat berapa ya? Anggap aja angpau buat Xiao Sui. Paman, nah gitu dong baru benar. Ini musim gugur. Keluarga kami semua udah jauh-jauh datang. Harusnya kita kasih penghormatan. Nggak penting berapa. Yang penting niatnya. Hongwu, cepat balik.
Jangan diam aja semuanya. Besan, masuk yuk. Xiao Yu, minggu lalu murid-muridku datang. Jenguk aku. Mereka bawain aku 2 slop. Rokok mahal. Di mobil. Ambil sana. Bagi semua. Ayah. Katanya, Buat aku. mereka ini ngerokok aja nggak becus. Bilang apa kamu? Jaga mulutmu. Lepasin. Bro, semua keluarga kita ada di sini. Kasih aku muka dong. Kamu terus bilang, orang kampung, petani. Jangan remehkan kami. Li Jie, muka apa yang kamu punya? Seluruh keluarga kami datang ke sini, ke kampung ini. Itu udah kasih muka kamu. Tahu diri dong. Kamu Jie. Maaf, aku kasar tadi. Besan. Aku nggak ngerti. Kamu bisa ngerokok ini. Ini harganya 30 juta. Gold Brick Yellow Crane. Wah, 30 juta. Ya ampun. Jie, ayahmu kaya banget ya. Aku sumpah. Aku nggak tahu sama sekali. biasanya nggak ngerokok. Cuma suka minum 1-2 gelas. Buka dong. Bagi ke semua. Nggak usah. Kita biasanya ngisap cohiba. Cohiba. Jie, nggak tahu. Kalau abang gue ngerasa ketipu, tapi aku rasa dia ketipu. Ini semua palsu. Si Wang ini, Kamu nggak pernah lihat dia ngisap ini. Besan, sini. Minum teh dulu. Hilangkan hausnya. Besan, minum teh. wangi ya. Coba. Tunggu. Ini nggak benar. Roman. Ini apa? Kenapa lagi sih? Sini. Ya ampun, kamu ngapain sih? Dasarnya ini. Glasirnya. Ini capnya juga cocok. Astaga ya Tuhan. Ini cangkir Jian dari dinasti Song. Apa? Ayah. Cangkir kita yang dipakai dari dulu. Itu barang antik. Waktu kecil aku mecahin beberapa ini. Cie, nggak masalah. Kita punya banyak set. Pecah berarti hoki. Apa? Besan, cangkir Jian ini. Kalian punya ini, ada lengkap satu set. Bawa keluar. Mau lihat. Cuma cangkir teh. Emang mahal berapa? Ya ampun, diam kalau nggak tahu. Keramik Jian dinasti Song. 1 buah. Jutaan harganya. Apalagi kalau 1 set lengkap. Kan udah aku bilang. Besan, suka barang ginian. Cepat. Hadiahnya buat Besan. Bawa. Siap, Bob. Baik. Besan, lihat dong. Kami nggak paham. Tapi ada beberapa lukisan. Suka nggak? Ini. Harimau Zhangdakian. Abang Bujang, Bang Kiao. Udah Shu Bei Hong. Udang Ki Bai Xi. Ini udang. Cie, bilang terus terang. Desamu sebenarnya kerja apa sih? Aku selalu kira keluargaku itu petani. Tapi sekarang kayaknya mereka kaya banget. Apa?
Kamu bilang ini lumayan kaya. Kamu tahu nggak? Keluargamu punya banyak banget barang antik. Udah kayak museum sekarang. Hah? Jie, Jujur sama tante. Tadi, cek 1 miliar itu. Asli nggak? Ya asli dong. Nadia Xiaosui, nggak mungkin palsu. Aku. Orang tuaku jual tanah di pusat kota, di Chongqing, buat dapetin itu. Ya ampun. Ini... Li Jie. Kamu tukang bohong. Xiaosui. Keluargamu sekaya ini. Tapi kamu bikin aku bayar dia terus sambil KPR. Xiaosui, percaya aku baru tahu hari ini. Percaya aku. Nggak mau. Kamu tahu nggak? DP itu berapa malam aku begadang live streaming buat dapetin uang itu. Aku tahu. Lihat mataku. Xiaosui, aku nggak percaya. Keluarga kita sekaya ini. Lihat cewek ini. Lucunya banget. Bilang ke kakek. Mau tempat mana? Kompleks mana? Aku telepon dulu. Suruh mereka beli seluruh kompleks ini. Semuanya. Terus taruh semua atas nama dia. Cepat. Ngerti. Kakek tua sombong banget. Pelan-pelan dong. Awas keselak nanti. Siapa bocah ini? Ngomong ke ketua. Kayak gitu. Kamu anak siapa? Nggak tahu aturan di sini. Betul banget. Teman sekelasku. Biar aku perkenalkan diri. Aku Wang Tiande. Nggak pernah dengar. Ayahku Wang Xianmin dari Chuncheng Group. 2 gedung itu dibangun pakai kredit. Keluargaku yang bangun. Shuyun Huating senilai 1,58 miliar. Wang Tiande, ini desa kami. Itu kepala desa. Tunjukkan rasa hormat. Betul. Nggak mau tinggalin kami. Kenapa Jie? Kami udah menikah sekarang. Dan sekarang ini, kami lagi siapin pernikahan. Kamu muncul di sini. Bener gitu. Oh, Xiaosui sayang. Kalau aku nggak datang, keluarga ini bakal jebak kamu. Dengerin nih. Jadi, keluarga Li Jie di sini, aku bicara terus terang. 300. Mereka cerai. Maksud kamu apa? Aku nggak ngerti. 600. Kamu ada masalah sama Jie? Atau gimana? Atau apa? Ngomong aja. Berhenti teriak. 1 miliar. Tunggu, anak ini otaknya geser atau gimana? Nggak denger ya? Bilang aja. Ini kira-kira lelang? Nawar? Karena kalau mau ini apa pakai semua pula-pula. Semua orang di sini acting ini worth it. Kalian lihat keluarga yang Sui. Mereka dari kota. Orang tuanya punya tabungan. Mau pakai nikahan buat peluang, buat ambil mas kawinnya. Aku bilang ya, ini penipuan pernikahan. Tuan Muda Wang, kamu nggak bisa bilang gitu. Mereka beneran kaya kok. Lihat, barang antik ini masih sebagai hadiah buat kami. Aduh, Paman Yang. 2 bulan lalu di pasar. Kamu suruh mereka pakai barang antik palsu. 3 juta. Udah lupa ya? Bang Tiande, cukup. Ini cantik asli. Bisa bayar? Nggak mampu. Apa? Nggak mampu. Nggak mampu katamu. Dengerin ya. Sama ini, kalau ada yang asli, harganya nggak ternilai. Sama saya jatuh ke tangan petani miskin. Turun-turun. Digubuk kayak gini. Kebunuh kau. Jie, jangan gegabah. Sama sampah kayak dia, nggak usah dilayani. Ya, tenang dulu. Ya, Tuan Muda Wang bener. Tuan Muda. Mereka cuma penipu nekat. Bagus ya. Li Jie, kamu rencana semua ini dari awal? Pertama kamu nipu perasaan Xiaosuiku. Terus nipu uang kami, iya kan? Oke. Aku liatin apa kabar nipu kami. Tante, itu keterlaluan. Mau gimana pun kalian sakitin aku dulu. Demi Xiaosui, aku biarin semua. Tapi hari ini,
Nggak punya malu ya. Jie, jaga omonganmu. Apapun yang dia lakuin, dia itu mertuamu. Tetua, gue harus bilang ini. Gue nggak tahan. Sejak kami dengar, kamu bawa istrimu pulang buat festival bulan. Seluruh desa buat nyambut kalian. Siapin semua seminggu penuh. Terakhir kali kami sesemangat ini. 18 tahun lalu, buat ritual leluhur keluarga Lee. Kami nggak pernah bilang mau datang. Kalian yang mohon-mohon minta kami datang berkali-kali. Dengerin ya, kalau bukan demi Xiao Shui, dengan status kami, seumur hidup gue nggak bakal ke tempat kampungan kayak gini. Tempat kampungan. Kamu tahu siapa? Om-om dan tante-tante ini. Mereka orang yang nggak akan pernah pantas kamu hormati. Lucu banget. Cuma sekumpulan petani. Ngapain gue hormat? Petani jorok. Tante Liu, kasih tahu mereka keluarga kita kerja apa. Keluarga kami punya 37 tambang batu bara, 5 tambang emas, tambang giok terbesar di Myanmar. Aku juga punya sahamnya. Paman, kasih tahu keluarga kita kerja apa. Gue punya cuma 300 perusahaan di seluruh 34 provinsi, 293 kota. Langkah berikutnya, ayo bangun. Gedung 200 lantai. Dengar tuh. Siang dong, bro. Dengar itu? Ini yang kamu sebut petani miskin. Hebat. Jie, kamu cocok jadi aktor. Sayang banget. Ya, kalau aku nggak kenal, kamu 4 tahun di kampus. Aku juga pasti ketipu. Xiao Shui, pergi. Apa lagi? Sini. Rasain tuh. Yang Shui, kamu gila. Mama. Jangan. Xiao Shui. Setelah semua ini, kamu masih nggak lihat kenyataan? Li Jie itu orang kayak gimana? Dia kayak apa? Waktu kuliah dulu, kamu udah tahu semua. Kalau dia punya uang, apa dia bakal kerja sambilan? Selama kuliah, jadi pelayan. Kalau dia kayak pas reuni kelas, kamu sudah tahu cara makan lobster dan maraton kota buat mahasiswa. Kan? Cuman buat ambil 2 botol air. Ini nilai seluruh kampus. Kamu juga tahu itu. Semua ini sifat rendahan dari sananya. Maksudku, kamu beneran nggak bisa lihat ya? Emang kenapa kalau miskin? Aku dan Jie saling mencintai. Lagian, kami ini pasangan suami istri yang sah. Kami udah berjanji, dalam kaya atau miskin, kami akan saling mendampingi seumur hidup. Xiao Shui. Kamu gila ya? Sama cowok, pembohong miskin ini, seumur hidup. Kamu cuma sengsara, nggak bahagia. Yang bener, sayang sama kamu. Harusnya Tuan Muda Wang. Mama tahu Jie ngapain buat aku sejak aku mulai streaming. Dia kerja siang malam buat pelajari datanya, bikin rencana biar banyak views. Dia edit ratusan klip tiap hari. Terus dengan sabar posting kemana-mana. Aku demam tinggi. Aku sakit parah sampai buka pintu. Dia naik 17 lantai. Gendong aku ke rumah sakit. Kenapa kamu ceritain semua ini? Aku bilang ini cuma mau kasih tahu. Aku dan Jie nggak bisa dipisahin siapapun. Mama pikir dia pembohong, ngincar mas kawin. Ya udah kami nikah tanpa itu. Mama pikir dia miskin. Ya kami kerja keras, kembangin streaming. Aku nggak percaya. Kami nggak bisa sukses kayak orang lain. Live stream kamu hampir nggak dapat duit. Bayar cicilan, cuma pas-pasan. Mana bisa besarin anak? Paman Yang, dengerin, utang 3 juta itu, aku udah bayar terus. Kalau kamu telat bayar, nama kamu hancur di kantor. Sana nasihatin dia. Aku
Sayang, jika Thomas ada di depan mata, berdiri di sana. Tuan Muda Wang, sekali makan dia. Sama dengan kamu dan Li Jie. Kerja sebulan penuh. Turut papa. Ceraikan dia. Mertua. Orang tua macam apa? Jangan panggil gitu. Kalau bukan Tuan Wang yang datang, seluruh keluargaku udah kena jebakan kalian. Pergi. Seret dia balik. Xiao Shui, nurut. Jangan paksa aku kasar. Aku nggak mau. Lepas. Mau ikut nggak? Lepaskan aku. Kalian semua keluar. Sentuh istriku sekali lagi. Coba aja. Lu habisi kalian semua. Apa? Mau berantem? Xiao Shui, kamu adikku atau bukan? Cowok ini baru mukul aku. Maaf ya. Jie nggak sengaja. Kak. Xiao Shui. Ngapain kamu? Kamu mukul anakku. Sekarang mau mukul kami juga. Li Jie, dengerin. Meskipun kalian berdua udah nikah, meskipun kalian punya anak, aku nggak bakal biarin dia hidup selamanya sama itu orang kampung miskin kayak kamu Dan kalian semua. Lahir rendahan. Jangan biarin anak haram kalian rusak anak gadis orang. Paman, bilang apa tadi? Waktu paman sakit, aku beresin itu. Ngurusin paman. Paman nggak panggil aku anak haram. Jangan ungkit itu. Sekarang aku paham. Semua itu cuma manfaatin kami. Kamu mau kabur dari kampung ini ke kota. Mimpi aja, nak. Oke Pak Yang, jangan buang waktu sama pembohong. Ayo pergi. Tunggu apa lagi? Kejar mereka. Ayo. Cepat kejar. Xiao Su. Li Jie, kamu kayak anjing liar. Nggak ngerti omongan orang ya. Keluargamu miskin melarat. Kamu nggak pantas buat Xiao Shueku. Aku miskin? Coba bilang siapa yang kaya. Tong Tiande. Dengan duitnya yang segitu, aku nggak bisa makan bareng kita. Jie, dengar tahu diri dong. Orang-orang kaya itu nggak bisa dipalsuin. Kelas itu cuma dimiliki orang-orang terpilih kayak kita. Udah ditulang bawaan lahir. Kalian itu cuma rakyat jelata. Apa gimana pun, tetap aja badut. Halangin gerbang. Jadi butut siapa ini? Pinggirin sekarang. Duit buat keponakanku. Truk sampahku nggak bisa masuk. Minta dia bantu. Lama banget dia. Serius? Sama di mobil Hongwu. Itu duit beneran? Aku tanya dulu. Hongwu. Di mobil berapa banyak? Kak, aku ambil semuanya. Gak ngitung. Penuh satu mobil. Jauh lebih banyak dari yang dicek itu. Berhenti nipu kita dong. Kira kita bodoh? Kan. Ceritain. Pembohong sialan. Mereka bilang mau kasih hadiah buat Xiao Shui. Terus yang dikasih cuman cek palsu 1 miliar. Xiao Yu langsung robek. Sekarang lihat ini. Mereka bawa 1 mobil penuh duit. Mau nipu siapa? Bener kan? Li Jie, kamu tahu apa isi mobil itu? Berapa harganya? Berhenti pamer di sini. Taruhan deh. Lu cuma lihat duit gede di kuburan bokap lu. Ponakan. Ada apa ini? Ada yang nggak beres nih. Paman Hongwu. Nggak usah bilang. Dia orangnya. Dia mau rebut cewek lo. Masukin mobilnya. Uang duitnya di sini. Biar mereka lihat. Apa? Nyolong cewek keponakan gue? Iya. Terus kenapa? Bilang paman, ayo bilang sekarang. Xiao Shui. Petani miskin. Siapa mereka? Xiao Shui. Lepasin aku. Paman Hongwu. Mobil rongsokan itu. Ada berat. Ayo. Ajar. Oke. Mobilku. Mobilku. Enggak. Lu beneran nabrak. Lu dalam masalah besar sekarang. Ini Tuan Muda Wang. Dia baru habis 3 miliar buat Audi custom ini. Enggak bisa beli. Enggak mampu. Audi. Wah, ini serius sekarang. Minggir lo. Gue lindes lo. Pergi. Yang Shui, lo bener-bener ngecewain gue. Lo bikin marah Tuan Muda Wang. Lo mati banget. Lo tahu itu.
Dan lu masih bareng sama dia. Li Jie, cepetan ke dia dan minta maaf. Kenapa? Emang pantas. Karena dia keluarga Wang. Bokap dia, bos grup Chuncheng, Wang Xianmin. Mereka punya aset miliaran. Miliaran, hah? Banyak ya? Uang tunai di truk ini jauh lebih dari miliaran. Hah? Masih aja ngebacot di sini, hah? Lo tahu nggak uang tunai miliaran? Itu artinya apa? Lupain Chuncheng, bahkan senegara, perusahaan miliaran. Yang gede, kenapa yang bisa keluar ya uang segitu? Oke. Kali ini gue tunjukin ke kalian, kita ngebacot atau enggak. Paman Honggu, turunin. Wang Tiande, dengan recehan itu di kantong lo. Lo berani rebut cewek gue? Berani-beraninya lo. Ini semuanya asli. Ya ampun. Itu kan? Apa aku bilang? Keluarga mereka kaya banget. Barang antik, semuanya asli juga. Dengan mata jeli kayak aku, nggak mungkin. Aku salah. Ini Ya Tuhan. Ini semua buat Xiao Sui. Hadiah, selamat datang. menantu yang luar biasa. Tadi, aku hampir hilang akal. Si Wang itu bikin ribut. Kamu nggak marah sama aku kan? Tante, senang sekarang. Kenapa sih kamu masih panggil tante? Panggil mama dong. Dulu waktu Jie panggil kamu tante. Sekarang ngerti? Jie udah kayak, oh dia panggil mama. Murahan banget. Xiao Sui, cukup. Sudahlah. Om tante niatnya baik. Tapi tetap terlalu cepat panggil mama papa. Kalian belum bayar aku. Ya ampun. Jie. Pak Shu, kau ambil kartuku. Minggir dulu. Menantu, ini nih, gaji Omu sebulan. Gaji sebulan, lebih 10 juta. Buat hadiah, ambil. Tante? Ibu mertua, kartunya simpan aja. Ayo, ngobrol di dalam yuk. Oke. Tunggu. Aku nggak setuju. Wang Tiande, cukup. Pernikahanku sama Xiao Sui bukan urusanmu. Kamu pikir kamu siapa? Berani ngomong gitu. Dengerin ya. Gak peduli kamu kaya. Tapi gini, agensi yang Sui, perusahaan media itu udah aku beli. Jadi secara teknis, yang Sui sekarang di bawah perusahaanku. Artis kontrak. Terus, maksudmu apa? Perusahaan kami punya aturan jelas. Artis yang belum nikah, kalau mau nikah harus izin perusahaan. Baru setelah disetujui, boleh diumumin ke publik. Melindungi perusahaan selama promosi artis dan masa manajemen dari kerugian yang besar. Xiao Sui. Itu benar. Aku nggak tahu. Kamu bohong. Semua kontraknya udah aku baca semua. Gak ada pasal kayak gitu. Oh ya? Ayo, tunjukin dia. Nih. Aku tahu ya. Hitam putih. Lihat. Jelas banget. Gue kasih tahu. Artis melanggar. Bikin perusahaan rugi besar. Kita bisa tuntut 10 kali lipat dari kerugian sebagai denda. Oke, kita kesampingkan soal klausul ini ditambahin belakangan atau enggak. Dan itu enggak legal. Anggap aja ini sah dan legal. Tapi tetap semua ini mau berapa? Semua ini, gue bilang ya, itu jauh dari cukup. Bagus gue bisa sekarang pakai semua kekayaan dan koneksi uang buat promosiin Xiao Sui. Kalau dia sedikit aja nggak mau, kalian bakal kena miliaran ganti rugi. Oh, Jie. Kamu gede banget ya. Cuma miliaran ganti rugi, koneksi dan sumber keluarga Wang digabung.
Keluarga Wang loh, nggak sanggup segitu. Itu abangkah? Siapa yang suruh lo ngomong? Bocah, gue muak sama lo. Lo nendang gue. Bokap gue bakal bawa orang hancurin. Changzi. Nak, panggil ayahmu, Bang Xianmin ke sini, biar aku lihat dia. Dan bilang dia bawa uang tunai. Kalau nggak cukup buat bayar semua untuk ini, maka dia nggak boleh pergi. Oke. Tunggu aja. Tunggu. Antar dia keluar. Apa-apaan? Jadi laki-laki, jangan kabur. Kakek, apa aku baru bikin masalah buat kita? Jie, ingat ini, di desa kita, walau langit runtuh, bukan masalah. Suatu hari, saat kau gantikan jadi kepala, kau akan paham. Tuang selesaikan sebagian masalah di dunia. Aku? Kalau nggak bisa, artinya uangnya belum cukup. Betul. Proyek desa Xiangdong. Proyek bandara ini. Kamu tahu, sekarang tanggung jawabmu. Dengar. Kekuatan grup Shanhe. Pasti udah pernah dengar kan? Mertua dan istrinya. Mereka milih untuk kasih proyek miliaran ini ke orang lain. Soalnya mereka nggak mau disorot. Paham? Grup Shanhe. Mereka duitnya banyak banget. Aku lihat laporannya. Dia membuat ganti rugi tanah desa Xiangdong. Itu dibayar tunai semua. Itu kayak lebih dari 1 miliar. Bagus deh. Lagian, simpan aja di keluarga. Oke. Di sini 300 juta. Ambil ini dulu. Sisanya nanti kakakmu transfer ke rekening ini. Halo, ayah. Menantu ayah diculik dan aku baru dipukulin sama orang kampung. Apa katamu? Desa mana? Siapa yang berani ganggu anak Wang Xianmin? Ke desa timur. Orang-orang itu dengerin nih, dibuang di halaman mereka. 1 truk penuh uang, miliaran rupiah. Keluarga yang Sui, panik banget mereka. Terus mereka bilang keluarga kita di desa itu, di desa timur kita nggak layak dapat kursi. Desa timur, baru aja dapat bayaran uang tanah miliaran. Sekarang sudah di depanku. Aku kaya banget. Ayah, apa? Uang miliaran itu uang ganti rugi tanah. Kamu nggak tahu? Desa Timur, proyek bandara baru masuk ke kita. Kita bayar mereka uang itu. Bagus, tunggu aku. Aku ke sana sekarang. Biar ku tunjukin siapa yang berkuasa di sini. Orang kampung ini dapat uang sedikit. Udah merasa jadi raja. Pergi bawa anak buah. Ajarin mereka pelajaran berharga. Tipu grup Shanhe, ambil semua uang tanah itu. Aku udah nunggu buat direktur bereskan mereka. Sudah gue duga desa miskin ini duit segini banyak. Hei, apalagi? Ada masalah? Sekarang berani ya ngomong kayak gitu sama gue. Hah? Numpang nama Lijie sekarang. Udah butuh gue lagi, gitu kan? Cuma 2 juta doang. Pas gue balik, gue kasih itu. Yang yuk, dengerin baik-baik. Gue kasih tahu lo, duit yang mereka punya miliaran itu tunai semua. Kita yang kasih mereka kompensasi tanah bandara. Hitung sendiri, hitung aja. Desa Timur mereka lebih dari 400 rumah. Bagian Lijie, berapa dia bisa dapat? Dia nggak bisa sentuh gue. Serius lo? Tahu dari mana lo? Gue kasih tahu ya. Karena proyek ini semua udah diambil sama grup Cuncang kita. Terus juga dan bokap gue sekarang lagi jalan ke sini bawa orang. Terus gimana? Kamu pasti tahu dalam hatimu. Kamu mukul aku? Hari ini aku bakal bikin kalian semua berlutut. Ampun. Xiao Yu, masuk cepet. Ada apa sih buru-buru? Lebih dari kamu mau nikah? Cepetan, catat ini. Tante Zhao bilang, kalau kakakmu nikah sama Jie,
Tahu kan? Kincir angin gede-gede itu. Mereka kasih 20. Tak berdiri aja. Tulis sekarang. Terus Om Hongwu. Janji 2 peternakan. Sampai 1 lapangan golf juga. DJE. Aku mau tanya. Jawab jujur ya. Bro, silakan. Desamu itu mau ada bandara Tuang tadi. miliaran itu. Itu dari desamu. Ganti rugi tanah. Kamu pura-pura bego ya? Kok tahu? Mana gue tahu. Jadi beneran dong. Iya. Ngapain nulis segala? Anak ini Ada apa sih? Lo gila ya? Bro, kalau nggak mau, ya udah jangan. Ngapain lempar barang? diam loh. Redung dulu. Terus tambang emas. Selama ini 10 miliar lebih. Tangan gue kram. Bro, Duduk. Duduk sana dulu. bro, lo emosian banget sih. Kamu diamat, kamu tandai semua ini. Niat baik kok. Jangan pura-pura. Duit stroke itu miliaran. Dari desa lo ganti rugi tanah, kan? Ya ampun. Lo masih nggak ngerti. Bagi miliaran itu, yang dong ada 300 rumah keluarga Lee. Ada 4 juta paling. Besan, jangan bercanda gini dong. Jadi miliaran itu punya desa lo di bawah sini buat nipu kita. Ayah, ada apa ini? Pesan, gimana kalau bandara ini investasi gue? Kamu yang bangun. Lijie. Ternak ayam. Langga. Bilang aja. Nyindir terus. Apa itu? Shanhei, bandara ini apa? Kata tua. Soal ini, aku dan Jingzi. Belum bilang dulu. Kami pikir bandara lo di sini lebih gampang pergi. Di atas nama grup Shanhei, kami bangun bandara ini. Soal 1 miliar yang kamu sebut tadi. Bayaran tunai dan tanah. Pas pembukuan. Langsung dihapus aja. Ini buat desa kita. Siapa mau ambil uangnya? Selalu ngomong yang enak. Menurutku Kang Duan di kalian berdua itu mikirin. Kalau Jie punya anak, pergi ke kota, lihat cucu. Lebih gampang. Atau tua? Kamu tahu semua. Nggak ada yang luput. Oke. Wah, kamu jago banget ya. Jelasan yang bagus tuh. Timnya sempurna banget. Nggak ikut Oscar, sayang banget. Apa? Nutupin apa? Bilang aja apa yang kamu pikirin. Kamu yang minta. Jangan soalin aku. Kalau desamu malu, kamu bilang aja. Ayah, ibu, aku jujur ya. Bandara ini dibangun keluarga Wang. Nah, mereka cuma oke uang miliaran dari ganti rugi tanah. Sok kaya di sini. Siapa yang bilang bandara ini dibangun sama Cuncang? Aku yang bilang dia. Siapa? Gak tahu malu. Kamu dipukul, ha? Sekop tadi itu harusnya kena kamu. Oke. Ayahmu udah datang? Ayahku sebentar lagi. Kalau dia datang, kalian semua bakal berlutut minta ampun. Coba bilang lagi. Bandara itu dibangun keluargamu. Berani, ha? Buka matamu, lihat ini. Lihat. Bandara Xiangdong. Dibangun ayahku. Grup Cancang. Kan Hedong ini ada apa sih? Proyek segede ini dikasih ke perusahaan abal-abal. Aku telepon dia sekarang. Mau aku kasih nomor kakak iparku. Ke kalian juga. Ayah. Apa? Han Hedong iparmu? Desa kampungan. Tahu banyak juga ya. Sayang banget. Kakak iparku. Itu CEO hebat dari grup Shanhei. Dia nggak bakal pernah kenal orang kayak kalian. Rakyat jelata. Siapa yang kampungan? CEO grup Shanhei. Sombong banget. Lebih besar dari aku. Sang direktur. Kamu? Ketua? Lucu banget. Pak Tua, tahu Shanhei? Apaan? Masih sombong. Mereka raja sejati di utara. Di pusat kota, mereka punya properti. Kamu terus bilang grup Shanhei. Kamu tahu nama ayahku?
Ayahku nggak peduli. Tapi kalau kalian beda nama, Pengen tahu deh. Kalau namanya bukan dari ayahnya, lucu banget tuh. Oh, dengerin nih. Ayahku Li Shanhe. Shanhe kayak grupnya. untung dia bukan Li Jingcheng atau ibu kota jadi miliknya. Kamu bilang ayahmu, Li Shanhe. Iya ya. Diam dulu. Ada yang bilang nunjuk itu kasar. Telepon Han Hee dong sekarang. Tanya dia kenal aku. Kenapa? Aku lagi sibuk. Ya. Apa? Ketua kita jadi celaka ini. Tinggal di desa miskin itu. Lagian Banyak Li Shanhe di luar sana. Terus sana harus kenal semua. Aku tutup ya. Banyak orang namanya Li Shanhe. Terus kenapa? Telingamu masih beres? Kayaknya Han Hee dong mau mundur. Nanti gue patiin dia bayar. Udah sampai sini. Berhenti pura-pura. gue tanya sekarang, siapa yang mukul anak gue? Gue. Terus? Berani juga. Anak gue seumur hidupnya. Gue nggak pernah sentuh dia. Dan lo cuman petani miskin, berani mukul dia? Gue emang emosian. Coba lihat seberapa jagoan lo. Hei Pak, Jangan. Awang, kenapa lagi? Sebut syaratnya. Gue wakili Xiangdong. Ayo. Lo yang pimpin Xiangdong. Oke. Semua berlutut. Minta maaf ke anak gue. Terus tampar diri kalian 10 kali. Yang mukul dia. Gue patahin tangannya. Terus kasih ke anjing. Kalau gue Nolak? Lo nolak? Kalau gitu kita lihat aja. DJ. Kau cari mati. Ngomong sama bokap gue. bokap lu bacot doang. Kita di siang dong. Nggak terima anjing gonggong kayak dia. Coba bilang lagi. Coba aja. Ingat, yang ayah ajarin berkelahi. Itu buat orang barbar. Pas kesini tadi, Paman Sun bilang ke gue, lo telepon dia. Dan dapet influencer dan artis buat bikin acara live besar di depan semua orang buat lamar Yang Shui. Iya, nah udah berani lawan perusahaan. Tolak lamaranku. Aku tuntut dia ke pengadilan. Dapat acara live show ini. Aku mau ganti 10 kali. Kedengarannya bagus. Dengan uang cukup. Kita punya cara buat urus orang-orang miskin itu. Bikin acara ini sebesar mungkin. Uang bukan masalah. Keluarga kita baru aja dapat proyek $10 miliar. Xiao Shui. Sekarang jangan bilang aku nggak peringatkan kamu. Malam ini kamu pilih Naruto sama Li Jie. Live di depan semua dan jadi milikku. Atau kamu bakal seumur hidup bayar utangnya. Mimpi aja. Malam ini kamu bakal tahu beneran apa enggak. Kalau kalian berdua udah tua kan, pasti udah ngerti apa yang terjadi. Kalau setuju, Xiao Shui nikah sama aku. Di acara live stream malam ini, aku bakal bikin Xiao Shui jadi influencer top. Tapi kalau tetap keras kepala dan bela orang-orang ini lawan keluarga Wang. Ya maaf, aku janji uang di luar itu lebih dari 1 miliar. Nggak bakal cukup. Apa? Aku udah bilang kan, 1 miliar itu bukan punya dia. Keluarganya cuma dapat 3 juta. Lagian, emang beneran bapaknya pimpin Shanhe. CEO mana yang tinggal di gubuk kasur tanah? Oke. Tante udah hidup cukup lama. Buat tahu banyak hal. Sini dulu. Tuan udah Wang. Om yang kamu. Kali ini aku benar-benar salah nilai. Nggak nyangka. Orang-orang ini kelihatannya jujur semua. Kok bisa bohong sebanyak itu? Ayah, Ibu. Kalian ngapain sih? Xiao Shui. Kenapa kamu nggak mau terima kenyataan? Kamu dingin banget.
Udah aku bilang, aku dan Jie udah nikah. Emang salah. Xiaosui, kamu udah bukan anak kecil lagi. Ayah, ibu, kakakmu. Kita semua mau yang terbaik. Kalau Tuan Muda Wang bawa kamu ke pengadilan, kamu pikir Lydia bisa selamatin kamu? Itu miliaran yuan loh. Nanti kita kehilangan semuanya. Paman, Bibi, tenang aja. Aku yang ngurus. Xiaosui. Miliarannya dia buat desa kita. Itu kecil. Bahkan buat keluargaku. Itu uang recehan. Suka pamer ya? Lanjut. Sampai nanti malam. Oh ya? Mau coba lawan aku? Akan kutunjukkan kekuatan Wang. Grup Junjang kecilmu itu kekuatan apa? Halo, tim keuangan. Ini Wang Xianmin. Sekarang juga perusahaan media. Lan aku transfer 500 miliar. Orang tua bodoh. Ingat? 500 miliar. Dengan koneksi Wang. Dalam hitungan menit, semua artis bisa kubawa. Itulah kekuatan keluarga Wang. Oke, kalau begitu, aku nggak akan segan. Malam ini, desa kami ada pertunjukan gala festival bulan. Kami juga punya artis. Ayo adu di depan balai desa. Panggung lawan panggung. Artis? Aku nggak salah dengar kan? Panggung desa kecil? Dapatin tali rakyat aja. Udah bagus banget. Bilang bintang. Orang-orang kampung yang belum pernah lihat dunia. Kamu nyewa badut murahan. Cuma beberapa ratus ribu buat nikahan atau pemakaman. Terus bilang, itu bintang. Ini makin ngaco aja. Waktu aku masih muda, aku pernah di grup seni provinsi. Kamu tahu nggak, bintang beneran itu apa? Mereka bukan orang yang bisa dibeli pakai uang doang. Bener. Sebanyak apapun, bintang beneran enggak. Mau ngerendahin diri, datang ke sini. Udah tempat miskin ini. Ya udah, lihat aja nanti. Sayang, sebagai ibu mertuamu, aku janji, malam ini bintang-bintang akan datang jadi pendukung dan bareng-bareng bikin kamu jadi superstar paling top sedunia. Tapi aku belum siap. Hah? Kamu di depan ibuku. Kok malu-malu? Bukannya tiap hari mimpi. Jadi terkenal. Ah, udah dong. Maksudku, aku belum siap panggil dia ibu. Rio pergi. Biar mereka ketawa. Nanti juga mereka nangis. Nggak bisa sembunyi. Xiaosui, sampai nanti setelah malam ini, pas kebenarannya terbuka, kamu bakal tahu harus pilih siapa. Ayo. Tuan Muda Wang. Wang. Lydia, gue peringatin lo. Berhenti mainin adikku. Jangan macem-macem. Tolong nggak sanggup nanggung. Xiaosui. Kok nggak tangguh apa lagi? Cepetan. Dia nggak mau. Kita pergi. Dia emang nggak kapok juga. Malam ini, kalau dia masih tolak Tuan Wang, dia bukan lagi anak kita. Pergi. Ayo. Wah, gila. Ini dia kekuatan grup Canceng. Ini beneran keren banget, Tuan Wang. Hei, kalian lihat dekorasi ini. Malam ini, pewaris muda grup Cunceng bakal nembak cewek. Katanya dia habis 500 juta. Sini gue ajak keliling. Teman-teman, pencet like-nya. Ini bakal jadi berita paling heboh hari ini. Hari ini, semua streamer terkenal yang kalian kenal bakal muncul. Hai semuanya, selamat Festival Pertengahan Musim Gugur. Aku tersanjung diundang ke acara live stream Tuan Muda Wang. Dan di sini, aku doakan Tuan Wang dan Yang Sue pernikahan bahagia dan selamanya bersama. Langit biru menunggu hujan, dan aku menunggumu. Xiaosui. Keren. Bagus banget. Suaranya bagus. Gerakannya oke. Sue. Tapi kamu lihat nggak? Bunga secantik itu sia-sia sama pecundang. Li Jie. Lihat tuh. Itu adikku. Panggung malam ini. Benda ini Kayak toilet umum. Cuman buat berak.
Bro, ngomong apa sih? Nilai panggung. Tergantung siapa yang tampil. Soal kamu bilang panggung kami kayak toilet. Asal orang terkenal tampil, kamu bakal pikir. Bahkan tai di sini baunya wangi. Sekarang kamu cuman omong kosong doang. Cuma omong. Lihat aja nanti. Teman Hongu pergi ke bandara, jemput Bintang. Wah, bintangnya sebesar apa? Pernah lihat? Lihat nih, sini. Cewek hot 6 juta fans. Kenal nggak? Terus itu 10 juta fans. Bintang outdoor. Tang Xiao Xiao. Perlu dijelasin, streamer top di hiburan. Jam 8 malam. Raja hiburan, paham? Selain itu cuma sebagian kecil. Tunggu, semua nama besar bakal datang. Bikin kamu takjub. Bro, bisa nggak jangan kayak dia? Dengarnya kayak badut. Orang-orang bisa kira kalian lagi pertunjukan. Lagian, kamu nggak tahu sekeren apa line up acara kita ini. Ini loh, Jackie Chung, mereka semua datang. Maksudku, bintang sebesar itu, paman Hongu kamu. Mending pakai kereta kuda buat mereka. Apalagi Yang mereka punya cuma truk butut. Xiao Sui. Kamu percaya Tunggu Hong Li Jie daftar acara itu? Aku kasih tahu ya, kalau mereka bisa. Kayak Andy Lau, Jackie Chung tampil. Kita undang Guru Heito ke sini. skip sketsanya. Main Erhu aja. Bener juga. Di daftar acara kita emang ada Baiyun sama Heito. Tapi nggak ada Erhu. Buat Desa Xiangdong, mereka nulis yang baru. Sketsa komedi. Judulnya Cinta Desa di Bulan Purnama. Dia tunggu bentar deh. Li Jie, kamu ngomong ngawur, nggak ada filternya. Guru Heito nggak mau ke Dragon TV. Kamu pikir dia mau datang ke sini tampil buat kalian orang kampung? Dragon TV gagal. Terus? Bukan berarti Desa Xiangdong nggak bisa. Ya. Ini kan piringnya Heito. Tetua. Kita bicara. Nggak ada. Istri cucuku harus tutup acara dengan tarian. Kamu salah paham. Om Baiyun dan Heito di sini tidak mau rebut tempatnya. Mereka cuma mau waktu dia nari. Lihat bisa nggak? Lihat nambah segmen nari rakyat. Xiao Sui, gimana? Oke, kalau begitu bagus banget. 2 master ini, kalau mereka ikut naik panggung, aku nggak bakal disoraki. Soraki cewekku dari panggung. Coba aja kalau berani. Gimana? Festival bulan kan buat kumpul keluarga. Pergi bicara sama Xiao Zhang. Akhiri dengan penampilan besar. Semua naik panggung. Dukung cewekku. Semangatin dia. Beres. Baik, tetua. Aku pergi. Bilang Pak Zhang. Makasih banyak. Sekarang pergi. Jangan buang waktu. Jangan ganggu latihannya. Tadi itu kita beneran dapat Heito buat datang. Sutradara Zhang itu. Jangan-jangan sutradara Zhang yang itu. Beneran? Bentar lagi juga tahu. Sana main. Gue kasih tahu teman-teman dulu. Yang you, kamu tuh pelin-pelan banget. Coba doang. Terus kenapa? Bener tuh. Itu punya mobil banyak. Bulan lalu, gue datang ke nikahan. Mobilnya jadi mobil pengantin. Paman Sun. Tiande, kali ini pamanmu pakai koneksi atas. Bentar lagi artis-artis klub bakal datang. Ntar gue kenalin. Aduh, jangan dibahas deh. Siapapun yang kita dapat kalah sama mereka. Lebih gede dari Heito. Jangan percaya omongannya. Kalau mereka bisa dapat, mereka mau datang ke diri dong. Gue bakal Undang Four Kings. Ketua, Wah datang. Kita udah sampai. Kenapa buru-buru? Aku nggak buru-buru. Huaza yang buru-buru. Dia sama agennya di depan stasiun kita. Nunggu lama banget. Mereka mau. Speaker 80 juta. Apa namanya tuh? Speaker. Paman Bu, namanya Shape Audio. Siapa peduli namanya apa. Jadi, biarin dia coba. Kamu yang punya stasiun. Oh pelit banget. Cuma tes speaker doang. Gak bakal rusak. Kalau gitu aku biarin dia coba ya.
Pamanmu. Orang-orang sini aja gila semua ya. Pertama guru Heitu, sekarang Huazai, terus chef audio di stasiun kampung. Siapa yang mau dibohongin? Lucu banget. Kenal Paman Sunku nggak? Paman Sunku. Dia sutradara top di kota ini. Dulu host terkenal banget. Rian deh, ngapain sih? Cuma sekumpulan badut. Mereka cuma lihat dia di TV itu doang. Ngomong apa aja buat pamer. Ngomong kosong doang. Tunggu aja lihat nanti. Oke, gue tunggu di sini. Kan bukannya lo bilang dia bakal pakai speaker lo buat tes kan? Oke, gue tunggu dengerin. Apa bener itu dia? Coba jelasin dong ini. Lo tahu dia siapa kan? Salah satu Four Kings, legendaris, superstar. Halo. Semua bisa dengar gue sekarang. Kayak orang kampung. Itu dialah. Kalau nggak dengar benar, pergi ke dokter sana. Itu jelas suara Ombo. Suruh dia ngomong dong. Ayo. Kita nunggu nih. Kalau semua emang udah ditakdirkan. Kalau semua takdir, maka emang udah digariskan. Sayang. Ini Andy. Ini beneran Andy. Gila kamu. Ini beneran. Suara asli Andy. Gak mungkin. Ngapain Andy datang? Tempat terpencil gini. Paksun. Ini soundtrack. Cuma dihilangin musiknya. Tapi harus diakui, orang kampung ini ternyata punya banyak track juga ya. Nggak percaya, kalian masih punya lagu lain. Cintamu 10.000 tahun lamanya. Cintaku bisa bertahan melewati waktu selamanya. Persiapan mateng ya? Nggak percaya masih ada. Oke, udah cukup. Nyanyi nanti malam. Kok Ombo gitu sih? Ombo pelit banget. Gitu aja. Sudah hampir waktunya. Ayo siap-siap. Xiao Sui, dengerin. Jangan naif. Li Jie itu mampu. Punya besar. Kenapa dia? Tunggu sampai sekarang. Dengerin gue. Buat bikin lo jadi pusat perhatian. Cuman gue yang bisa. Cuma gaya siaran langsung ini. Cuma kalau lo bilang iya ke gue. Kalau emang gitu, mending gue miskin. Yang Sui, jangan ada bicara lo sama gue. Lo nggak mau seumur hidup tenggelam di utang 5 miliar. Hidup di neraka. Wang Tian deh, lo udah selesai belum? Itu bukan urusan lo, brengsek. Yang harusnya lo khawatirin itu grup Shanhe. 500 juta yang lo curi dari dana bandara tanpa izin. Lo berapa lama? Lo bakal di penjara. Dasar bocah kurang ajar lo. Lo ngatur-ngatur gue. Enggak, gue ngajarin lo cara bersikap. Terus aja sok jagoan Li Jie. Lanjut, dengerin giliranku sebentar lagi. Nanti kamu lihat siapa yang ngajarin siapa. Ayo, kita ikutin permainan mereka. Pertunjukan malam ini baru permulaan. Jangan lupa, proyek bandara masih di tangan kita. Aku nggak sabar lihat. Itu, ratusan truk. Ratain desamu sampai rata tanah. Ayo pergi. Para tamu, sekarang mari kita beri tepuk tangan meriah untuk menyambut doang tadi. Ceng-ceng, ayo ramaikan. Para wanita, para pria, dan teman-teman. Saya tersanjung dan sangat senang kalian semua meluangkan waktu dari kesibukan kalian untuk hadir di gala ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kali ini, sampai hari ini, live stream kita, penontonnya, udah tembus 100 juta. Nah sekarang, ayo saksikan bersama Yang Shui dan momen spesial aku. Nah, mari sambut dua tamu VIP kita, Yu Xiaoniu, Tai Hao, untuk bawa pengantin pria beberapa bunga. Ya ampun, Yang Sui beruntung banget nikah sama orang kaya. Keluarga Wang tajir. Lo aja 500 juta. Pas nikahan nanti, satu kota bakal tahu. Iya kan? Yang Sui, kamu lihat ini. Ini yang aku siapin khusus buat kamu. Nikah sama aku. Mau kan? Yang Sui bilang, dia mau nikah sama aku. Ini apa? Siapa dia? Ini bagian dari acara. Lihat pecundang itu. Dia nggak pantas semir sepatu Pak Wang. Tapi dia so ikut campur. Oke.
Tapi aku ceritakan soal orang ini. Dia dari desa ini, orang kampung. Tapi dia bujuk seluruh desa buat ambil uang dari proyek bandara kita. Dan rebut pacarku yang Sue. Pacarmu? Jangan bohong. Yang Sue dari dulu, pacarku. Dan kami udah punya surat nikah. Kami resmi menikah. Li Jie, kamu tipu orang tua yang Sue. Bareng seluruh desa dan curi mas kawin mereka. Itu kamu bilang sah? Xiao Shui, dengerin mama. Sini, lihat ini. Tawang bangun panggung ini buat kamu. Dan semua influencer terkenal. Mereka semua di sini cuma buat kamu. Kenyataannya ada di depan matamu. Warga Li Jie cuma kumpulan pembohong. Lihat ini. Kamu janji bintang besar. Mana mereka? Mana mereka? Kan nggak ada bintang yang datang. Aku kakakmu. Masa aku bohong? Tawang beneran cinta kamu. Li Jie itu cuma mau tipu kamu. Demi wajahmu. Aku dan Xiao Shui saling cinta beneran. Kalau aku bohong, satu-satunya yang aku sembunyiin adalah aku. Tanpa sadar, aku sembunyiin. Desa Xiangdongku punya kekayaan yang luar biasa. Kalian lihat sendiri. Udah mau mati masih aja. So pamer. Mana bapakmu? Bukannya dia mau nantangin aku. Mana artis-artisnya? Mana VIP-nya? Tamu-tamuku udah pada datang. Kalau udah waktunya, mereka bakal muncul. Dengerin Li Jie. Kamu anak kecil ya? Pakai mobil sewaan. Pura-pura bawa Pak Hei itu segala. Terus di stasiun puterin suara Huasai tanpa musik pengiringnya. Sekarang aku beneran penasaran. Kamu cuman orang kampung. Petani pecundang. Apa yang bikin kamu berani masih berdiri di sini? Kepercayaan dirinya adalah desa Xiangdong kami. Nah, semua udah kumpul. Kasih sinyal konvoi Paman Hongwu. Nanti kalau mereka masuk. Baik, Ayah. Semuanya. Yang selanjutnya adalah momen kebenaran. Keajaiban apa yang benar? Lihat panggung kita. Sekarang lihat punya lo. Li Shanhei, lo cuma petani kampung. Lo pikir lo bisa saingan sama grup Chunjeng? Nah, sekarang. Oke. Masih mau acting ya? Li Jie, ayo keluarin mereka. Ayo, tunjukin kemampuan lo. Satu kembang api. Terus mereka langsung datang, kan? Ini waktu Beijing, pukul 7.58. Saat ketua muda klan Li Desa Xiangdong menembak sinyal. Saya umumkan pesta pertengahan musim gugur ini resmi dimulai sekarang. Itu aja. Li Jie, nggak bisa coba yang baru. Gue bilang ya, menyerah aja deh. Bawa yang Sue, gue sendiri. Terus merangkak balik. Kayak anjing, bapak begitu. Anak juga, hah? Nanti Shanghai, gue udah bilang, suruh seluruh desa lo berlutut dan minta maaf. Permainan ini, lo nggak bisa ngalahin gue. Semua berbalik. Para penampil udah datang. Sekarang. Mari sambut sang legenda superstar. Andy Lau. Cantik banget. Sambut Raja Pop. Keiko. Sambut Jackie Chan. Sambut juga dua harta nasional. Baiyun dan Heitu. Aku lagi mimpi ya. Mereka datang. Nggak mungkin. Ini nggak bisa. Tuang Tiande, mulai sekarang jangan ikut campur. Terima kasih, Pak. Makasih. Keluarga kita hampir hancur gara-gara kamu. Ayo, kita cari Xiao Sui.
Kamu ke Jie dan minta maaf. Tunggu, serius nih. Cepat pergi sana. Jadi kita sekali lagi sambut hangat Guru Liping. Yang Liping juga ada. Terakhir, mari kita beri tepuk tangan untuk menyambut Guru Tianzhen. Tianzhen. Ya ampun, siapa yang marahin? Lihat mereka. Di sana, semua bintang papan atas. Dengerin, hari ini kamu harus tahan diri. Ngerti? Mimpi aja. Line up itu, siapa yang bisa lawan? Bukan aku atau Yu Xiaoniu. Li Tianzuo juga nggak bisa. Percuma. Iya. Ayo. Aku bayar kalian buat di sini. Ya. Kita harus gimana sekarang? Nggak mungkin. Desa Xiangdong ini cuma desa miskin. Gimana bisa mereka dapetin banyak bintang terkenal? Aku nggak percaya. Kamu cuma bohong. Sekarang apa? Ayo pergi. Apa uang? Cepat. Jie, ini beneran? Boleh aku gigit? Boleh. Pelan-pelan. Jie, kamu baik banget. Aku jadi nggak tega gigit kamu. Jangan. Pergi. Lanjut. Silakan. Pergi. Terima kasih. Terima kasih semua. Hey, Paman bawain kita baju ganti. Mau ganti dulu. Iya. Mari kita sekali lagi doakan pasangan ini. Cinta dan sukacita. Bahagia selamanya. Terima kasih. Sini. Sekarang nikmati sebuah lagu. Cinta selamanya. Kakak iparmu datang. Baik-baik sama dia ya. Kalau perlu, sungkem dia. Ngerti? Aduh, Ma. Maksudku, aku kan kakak iparnya. Kenapa? Kamu sama Wang Bikin kesel. Sekeluarganya. Hati-hati. Tangga. Cepat, bangun. Berdiri. Ayah. Ibu. Ada apa ini? Jadi kakakmu, dia sadar dia salah. Iya. Dia malu banget. Dia ajak aku sama ayah ke sini. Iya. Maaf, Xiao Shui. Aku buta banget. Aku perlu maafmu. Yang kamu utangi. Itu Jie. Hei, kepalamu kan nggak bisa nunduk ya? Kan? Cepat minta maaf. Nggak apa, Bu. Demi Xiao Shui. Aku maafin deh. Paman. Pipi. Ada acara di luar. Xiao Shui ini harus ganti. Xiao Shui, dandan yang cantik malam ini. Ayo, berangkat sekarang. Rencana pasangan muda. Ayo, jalan. Mama, apa-apaan tatapan itu? Rencana apa? Tadi Jie, jangan pura-pura bodoh. Maksud mamaku tadi. Kamu masih nggak ngerti. Ayo. Pak Wang, kita kan teman semua. Aku terus terang. Di utara Sungai Yangtze, siapa lagi yang bisa? Undang artis besar ini, yang terkenal puluhan tahun, tampil di acara desa. Selain Rup Shanhe, aku nggak kepikiran. Pak Sun, maksudmu ayahnya Li Jie, Li Shanhe, dia itu ketua grup Shanhe? Gue yakin banget. Gimana? Lo telepon pesan, tanya lagi? Oke. Hei dong,
Hey, masih di Shandong? Iya, masih di sini. Kenapa? Bagus. Jangan pergi dulu. Gue bawa beberapa orang ke sana sekarang. Nanti gue mau lo ketemu sama Tiande. Dong, ngapain ke tempat terpencil gitu? Buat apa? Jangan tanya. Emang gue mau pergi? Ini kan Mid-Autumn. Ketua kita ngundang artis-artis besar ke Shandong buat acara amal. Baru aja kirim pesan ke semua pemegang saham. Bilang dia mau pakai acara ini buat serahin jabatan ketua ke anaknya. Tunggu, Hedong. Apa? Grup Shanhe nyewa artis-artis ini buat datang ke sini buat pertunjukan. Harus pergi sekarang. Kedua kami harusnya lagi dalam perjalanan ke desa. Kita harus berangkat sekarang juga. Bagus. Udah aku duga. Dasar petani kampungan. Mana mungkin mereka bisa dapetin artis-artis besar ini. Ayah, Paman bilang apa? Dia bilang, artis-artis besar ini semua dibawa ketua Shanhe buat pertunjukan. Desa itu pasti udah denger duluan. Dan mereka cuma nebeng kebenaran dia. Jadi kita ketipu lagi. Jadi sekarang gimana? Dia bukan cuma pura-pura. Jadi ketua Shanhe. Yang asli bakal muncul malam ini. Nanti lihat aja gimana orang ini mau ngeles. Tapi ayah, ini orang tua Xiao Shui sudah dicuci otak total. Dan Xiao Shui, si Bedu Jie, dia nurut aja sama orang itu. Kalau kapan datang, kenapa enggak? Ketelapan semua ini. Iya, siapa cepat dia menang. Tunggu lama, kamu kalah. Karena kita tahu Li Jie dan mereka semua penipu. Kenapa enggak jatuhkan mereka? Pas paman sampai sini, kita udah kasih mereka jasa besar. Ayah, itu ide bagus banget. Aku telepon bantuan sekarang. Asun, gimana menurutmu? Biar aku telepon. Orang terkaya Chuncheng, Chen Beizhou. Pertama, di depan Shanhe, dukung kamu. Kedua, pakai kesempatan ini, biar Chen Beizhou dan grup Shanhe saling kenal. Itu bagus banget. Kita main dua sisi. Berdua. Dan mereka berdua bakal berhutang budi. Sekarang mari sambut Yang Sui. Dengan pengambilan penutup tarian bulan. Para guru mohon bersiap untuk sesi penutup. Ayo dukung menantuku. Iya. Ayo. Ya ampun, istri keponakanku. Cantik banget. Coba lihat. Kalau mereka punya anak laki, Pasti jadi bintang film. Ganteng banget pasti. Kalau perempuan gimana? Tuh, kalau perempuan, keluarga kerajaan bakal antri buat meminangnya. Nak, Sama Papa di mana? Dia punya kejutan besar buat kamu. kejutan apa? Dia di mana? Dia undang semua pemegang saham Shanhe Group ke sini. Hari ini, ramai juga dia akan umumkan kalau posisi ketua jatuh ke kamu. Kenapa aku? Aku, ayahmu dan aku. Kita udah tua sekarang. Nanti kita jagain cucu-cucu. Enak kan? Dan Ibumu dan aku sama-sama ngerasa kita berhutang banyak padamu. Banyak banget. Kata orang, cewek dimanja, cowok dikerasin. Tapi siapa tahu berapa banyak kamu diejek dan dipermaluin. ayah, Ibu, menurutku, selama kita tetap bahagia dan hidup dengan baik, itu cukup. Lagian, aku nggak punya pengalaman ngurusin perusahaan sebesar ini. Aku rasa aku nggak bisa. Cowok, nggak boleh bilang nggak bisa. Bener tuh. Kita bilang kamu bisa. Jadi kamu bisa. Meskipun nggak bisa, harus bisa. Kenapa ini? Mati lampu. Masa sih? Kita kan punya jalur listrik sendiri. Coba cek dulu. Istri cucuku. Tadi narinya bagus banget. nggak usah cek. Aku yang matiin sakelarnya. Hei Wang, lo terus datang cari masalah. Apa? Mau berantem? Soal berantem, kita nggak takut sama siapapun. Gue udah biasin. Jadi jangan macam-macam. Tuh, gue yang macam-macam. Kalau gitu gue tunjukin. Apa artinya macam-macam? Hancurin. Ngapain lo? Hei, Cie. Xiao Shu. Cie. Wang Tian deh, suruh anak buahmu lepasin Xiao Shu. Bawa cewek itu ke sini. Xiao Shu.
Lepasin gue, Tuang Tian deh. Lo tahu nggak lo lagi ngapain? Gue lagi ngapain? Gue tahu persis yang gue lakuin. Tapi gue harap lo paham ini baik-baik. Cewek lo yang sudah langgar kontraknya. Sekarang ya utang 5 miliar buat denda. Cie, kita harus gimana? Lo nggak bisa tinggalin kita gini aja. Tenang, jangan khawatir. Uang segitu buat keluarganya bukan masalah besar. Santai. Masih berharap. Lijie nyelamatin lo, naif banget. Gue kasih tahu lo ya. Gue perjelas. Alasan kenapa semua artis ini ada di sini karena grup Shanhe undang mereka buat acara amal Desa Xiangdong. Cuma dapat kabarnya duluan. Mertua. Yang dia bilang, itu benar. Bagus. Lo udah bikin gue marah. Dasar palsu. So jual mahal lagi. Gue kasih tahu lo, abang gue Han Hedong lagi bawa direksi grup Shanhe di jalan Xiangdong sekarang. Gue yang panggil. Lo tahu kenapa dia datang? Nggak jawab. Nggak bisa pura-pura. Ketua grup Shanhe mau pakai malam ini buat umumin anaknya. Ambil alih. Lo udah tahu kan? Siapa yang kasih lo nyali buat rusak acara kita? Dibanding singkirin lo. Penipu. Selamanya rusak acara. Nggak ada artinya. Tapi buat lo, pas ketua Shanhe datang, gue serahin lo ke dia. Lo bakal bayar ini. Bayar harganya. Dengar baik-baik. Lo berurusan sama Xiangdong. Pikir dong. Lepasin dia. Gue ampunin lo. Oh gitu? Pak Tua. Lo udah mau masuk liang kubur. Masih sok jagoan sama gue? Gini aja. Gue kasih lo satu kesempatan. Berlutut dan minta ampun. Gue janji. Gue gak bakar desa lo. Gak mungkin. Coba aja. Bakar. Siap, bos. Gawat. Kalian? Kepala. Gimana nih? Ngomong dong. Aduh, ikan koi kesayangan gue. Sayang banget. Dia mati. Karena mereka nggak nurut. Oke. Hong Wu. Ya. Panggil semua balik. Bilang. Xiangdong sudah dibakar habis. Hei, kumpulin semua orang di kantor. Telepon sekarang, balik ke sini. Cepetan. Sekarang, gerak. Mereka bikin ulah di rumah kita. Halo, ada apa? Mama, lanjut. Aku lagi kerja. Halo. Oke. Paham. Mereka bakar desa Xiangdong. Berani banget mereka. Aku terbang balik sekarang. Siapapun yang lakuin itu, akan aku kuliti hidup-hidup. Udah amat kerja. Aku bawa anak buah. Habisin dia. Ayo. Bos. Dengerin aku. Orang yang jago berantem. Dengar nggak? Udah sampai sini. Masih pura-pura. Sini, hari ini gue tunjukin tangga siapa aja. Tuhan pun nggak bisa bantu. Cuma desa ini bakal gue bakar habis. Wang Tian deh. Lo dalam masalah besar. Sebesar apa sih? Hari ini bapaknya di sini yang tanggung semua. Lo sanggup? Gue beda sama lu. Muka di tanah. Punggung ke langit. Petani kampungan. Kalau ada kesempatan di kota, tanya-tanya sana. Kekuatan grup cancang gue. Gue ingat, di Jonjang pun, grup cancang lo itu nggak masuk hitungan kan? Terus kenapa? Yang masuk hitungan semua teman Wang Xianmin. Siapa aja? Kayak orang terkaya. Chen Beizhou. Orang yang selalu cari koneksi buat ketemu kamu.
ketemu aku. Dia nggak layak. Kamu ngomong gitu aja. Berani ya? Dia konglomerat nomor 1. Ngapain ketemu petani? Amal? Ayah nggak mau nemuin dia. Kalaupun mau, yang butuh amal itu dia. Lijie, udah deh. Sekarang kamu sombong soal ayahmu. Kalau berani Rajan datang, bilang ke mukanya langsung. Mobil Chen. Siapa? Ketua Shanhe. Akhirnya ketemu. Mari. Pak Shanhe, suatu kehormatan. Pak Shanhe, senang ketemu Anda. Enggak. Dia penipu. Dia ngaku. Dia ketuanya. Apa? Mau mati? Nanti, kalau bos datang, suruh orangmu siapin semuanya. Tentu saja. Ayo dong. Kesayangan ketua. Aku nggak tahu. Soal kalian berdua. Pak Sun nggak bilang kalau aku tahu. Dia datang lebih cepat. Chen Beizhou. Tanah di Chuncheong itu nggak mau. Bisa diam nggak? Pak Chen ini bisa dapat tanah mana aja. Di Chuncheong gampang banget. Dari mana kamu tahu? Aku mau tanah itu. Di zona? Aku tahu lebih banyak. Cerita lagi. Pak Chen, jangan percaya dia. Dia nipu kita. Kita semua. Aku kasih tahu lagi. Ya Yue, training kamu. Gedung itu sewanya habis kan? Kamu? Siapa sih kamu? Bukannya kamu cari cara ketemu ayahku? Dia ada di sini. Kamu beneran ketua grup Shanhe. Di Shanhe. Dia siapa? Dia. Lihat, jangan percaya mereka. Mereka semua pembohong. Tunggu dulu, seluruh desa ini bohong. Dia kuat. Aku bingung banget sekarang. Kalau dia bukan ketua grup Shanhe, gimana dia tahu gedung Jiayue Trading sewanya habis? Berita ini aku rahasiain. Kak Chen tersayang di seluruh Chuncheong. Siapa yang nggak tahu Jiayue? Sewanya udah habis. Siapa yang bocorkan beritanya? Kamu tiap hari minta tolong. Buat ketemu grup Shanhe, muka ketuanya. Bukannya buat ini. Waktu dia datang, suruh Han Hedong bilang yang bagus-bagus. Tempat yang kamu terus sewa. Oh, gitu ya. Kamu kan petani, di sana bertani. Dulu sapi-sapimu. Yang tadi kamu bilang, gue anggap itu cuma omong kosong. Ngomong sampah lagi. Gue robek mulut lo. Berani ngomong gitu ke ayahku? Lihat aja nanti apa yang terjadi. Bocah, kamu nggak punya hak bicara di sini. Pergi sana. Gue nggak punya hak. Setelah malam ini, gue bakal warisi semua saham grup Shanhe. Siapa yang nggak punya hak sekarang? Ngomong kosong, Lijie. Gue wali kota Long. Bocah tengik. Mau mati, ha? Lo ragu sama gue. Kalau gue mengernyet, kaki lo patah. Kalau gue nggak senang, lo nggak lihat besok. Sentuh tuan muda kami, coba sentuh, berani. Ngapain dia di sini? Xiaoliang, bantu aku hajar bajingan-bajingan ini. Hari ini gawat banget. Om jagain kamu. Xiao Yi, kenapa kamu nggak makan bener? Lihat kurus banget. Masih bisa. Berantem kayak dulu. Bang Liang, itu mereka. Mereka bakar desa kita. Terus gimana? Bawa kamu ke ayahmu. Kita di Chuncheong, kita nggak ganggu urusan masing-masing. Kamu beneran mau mulai perang? Gara-gara petani doang. Petani. Mereka selamatin nyawaku. Aku jadi seperti ini. Karena orang-orang baik ini, kamu ganggu mereka. Aku nggak tahu itu. Nggak ada yang bilang. Udah telat. Sana bilang cewekmu buat pesenin kremasi. Kamu mikir dong. Ini bukan soal berantem. Ini soal gimana caranya ngadepin orang. Oke, kalau gitu pilih. Kaki mana yang kupatah? Kocok sampai mati. Liang Yi, tenang dulu. Ku bilang, grup Shanhe. Ya, game grup Shanhe. Itu kakak iparku, Han Hedong. Terus kenapa? Jadi, kakak iparku lagi bawa pemegang saham ke sini sekarang. Sekuat apapun kamu bisa lawan grup Shanhe.
reputasi grup Shanhe. Aku hormati Bang Liang. Lepas istriku dulu. Kalian tulis semua ya. Jie. Xiao Cui. Ini demi kamu. Jangan pikir Liang Yi bisa selamatin kamu. Bilang apa tadi? Coba ulangi. Liang Yi, jangan macam-macam. Grup Shanhe bukan orang yang bisa kamu ganggu. Kakak iparku posisinya di Shanhe. Kamu pasti tahu kan? Lagian, kita semua di sini kerja untuk ketua grup Shanhe. Tahu kan? Benar tuh. Itu dia. Dia terang-terangan ngaku ketua grup Shanhe. Kalau kecuali yang asli tahu. Akibatnya emang nggak sanggup. Apa-apaan sih? Nggak sanggup? Emang ada apa? Yang aku Feng Xinjiao nggak sanggup. Kamu ketua dari Ocean Ship. Kenal aku? Aku Wang. Ingat aku? Titikku kerja di tempatmu. Jadi manajer sebentar. Aku ingat. Jadi kamu tahu kenapa dia keluar dari kantorku? Ya. Orang punya alasan sendiri. Dipikir-pikir, kita ada hubungan juga. Kamu diundang sama ketua Shanhe Group. Hey! Pak Fang, Liang Yi bilang ke kamu soal abangku Han Hedong. Pertanyaanku, belum kamu jawab. Pertanyaan apa? Kenapa istrimu keluar dari kantorku? Aku beneran nggak tahu. Stres aja kali. Biar kau ceritain ke semua. Istrinya godain aku. Istriku nangkap basah. Ditampar 20 kali. Dia malu banget. Dia resign terus pergi. Omong kosong. Jangan fitnah ibuku. Anakmu? Pak Feng, jangan hiraukan anak ini. Kamu apa-apaan? Diam. Jaga dia. Kalau enggak, gua hajar kalian berdua. Kasih sayang itu harus tegas. Demi ayahmu. Aku kasih pelajaran. Ayah. Dia mukul aku. Tolong dong. Sabar dulu. Kalau paman-pamanmu datang, ayah izinin kamu balas pukul dia sendiri. Paman Feng. Bagus sekali. Bagus. Tuan muda, tolong jaga Paman Feng ya. Terlalu... Paman Feng, ini istriku. Halo, Paman. Oh, Paman Feng. Kalian bohongin aku lama. Masa nggak dapat hadiah sebagai ganti? Kalau gitu aku ambil Canceng Group dan kasih ke kalian berdua sebagai hadiah. Gimana? Bang, aku udah headset. Aku udah kasih hormat. Masa kamu nggak mau kasih muka? Ke iparku Han Hedong? Kakakmu? Peduli amat? Kamu nggak hormat sama kakakku. Ketua grup Shanhe. Kamu takut dia? Ketua grup Shanhe? Siapa yang nggak tahu? Ya udah. Jadi kamu beneran mau bikin marah ketua grup Shanhe, gitu? Tadi waktu aku telepon dia lewat telepon, dia keblok. Oh, dia dengar semua. Sekarang dia mau ngomong sama kamu. Kalian bully adikku ya? Kalian nggak anggap Han Hedong atau grup Shanhe-ku? Serius? Tunggu, aku lagi ke sana. Hari ini kalian semua akan kurus. Tunggu. Bangsat, kamu siapa? Aku Tang Kifeng. Feng Mama. Tante Zhao, anakmu masih galak ya? Iya dong, kayak aku. Kak Feng. Bilang. Hai Kak Kifeng. Kalian berdua, kapan punya anak? Feng, ngomong apa sih? Anak. Percaya. Tunda selama mungkin. Lihat aku. Keren kan? Dasar anak nakal. Diam kamu. Dari sana. Ya ampun. Kakek ketua. Aku kangen banget. Ketawa. Biarkan mereka senang. Li Jie, jangan pikir kamu lolos. Aku bilang ya, pamanku sebentar lagi datang. Mending pikirin dulu. Cara minta maaf? Kamu terus bilang pamanmu, grup Shanhe ini itu bawel banget.
Mau taruhan, dan meskipun pamanmu bawa 4 orang itu, mereka berlutut di depan kita. Itu udah baik. Besar banget mulutmu. Tadi, siapa yang ganggu adikku? Maju ke depan. Mau lihat siapa yang berani. Aku. Kamu? Layak? Aku layak? Aku ikut. Yang kamu tunggu, itu aku. Paman, dia itu. Ribut cewekku. Yang Sue dan mereka. Mereka pura-pura jadi bos Shanhei. Tuang bandara. Grup Shanhei kita dipamerin di sini. Tahan. Bantu saudaramu. Balas dendam. Tadi, itu tuh belain kamu. Si brengsek itu hampir mukul aku. Dong, akhirnya datang. Tadi bukannya jagoan banget. Tampar anakku, terus mau tampar aku. Sekarang iparku, Han Hedong udah di sini. Coba tampar lagi sekarang. Ocean Shipping. Geng Northhawk. Nightclub Group. Berani ganggu grup Shanhei. Silakan. Emang bisa. Pak Han, mau gue telepon pelabuhan dan usir semua kapal dari Ocean Far Group. Blokir sebulan penuh, nggak boleh sandar. Hedong, butuh apa? Bilang aja. Satu kata dari gue. Dan Night Group punya 27 klub. Bakal kehabisan miras. Pasukan putus. Nah, North Owl Gang. Serahin ke gue. Gue batuk sekali aja. Dan utara. 8.000 orang. Bakal robek bendera mereka. Kalian dengar kan? Perlu gue lanjutin? Jadi gimana sekarang? Lo tahu aturannya. Jadi maksud lo, Shanhei Group itu punya lo? Dasar bocah. Lo pikir lo siapa? Siapa yang lepasin lo? Dasar sampah. Paman, ini dia Li Jie. Dia cuma orang kampung. Dia dan warga desanya rebut cewek gue yang Sue. Awang Tiande. Gue pernah bilang, lo kayak badut nggak? Tahu diri dong lo. Keponakan gue suka lo. Itu kehormatan lo. Ya, maaf. Kasih ke orang lain, bukan gue. Lo bilang apa? Maksud istri gue, keponakan lo itu nggak selevel sama dia. Ngerti. Cuma gara 3 orang itu backing lo. Macam-macam, gue hajar semua. Sekalian, lo juga andalin grup Shanhei yang backing lo dari belakang. Makanya lo bisa sok jagoan. Betul. Gue emang punya backing grup Shanhei. Dan gue bisa tokek kekuatan dan sumber daya grup Shanhei. Ada masalah, lo pernah mikir nggak? Yang lo lakuin sekarang, itu kesalahan besar. Buat kalian orang miskin, sombong itu salah. Ngomong keras aja. Salah. Tapi buat gue, kan Hedong Shanhei Group, tangan kanan direktur. Sombong. Itu hak gue dari lahir. Ngerti lo, Li Jie. Di dunia ini, kekuasaan itu raja. Benar atau salah? Nggak ada artinya. Cuma orang kampung kayak lo yang peduli. Omong kosong. Iya. Cuma kalian yang habis seumur hidup. Jadi bukan siapa-siapa. Takut salah. Tapi gue dan orang-orang gue, walau kita robek langit sekalipun, dengan Shanhei di belakang, siapa berani sentuh gue? Bagus kalau gitu. Gue sekarang sebagai pewaris Shanhei nyatakan lo dipecat dari Shanhei sebagai presidir. Mulai sekarang, Han Hedong, gak ada yang backing lo. Han Hedong, mulai hari ini, urus dirimu sendiri. Kamu pikir kamu siapa? Pewaris grup Shanhei? Orang kayak kamu? Ketua kami. Udah gila ya? Hajar dia. Anak pembohongmu ini berani ngaku pewaris grup Shanhei. Kamu mau mati ya? Anak, tahu kapan harus berhenti. Ketua dan pewaris kami akan segera datang langsung ke sini. Nanti kamu tamat. Bukan urusanmu. Duduk dulu. Aku mau lihat Jie seberapa hebat dia. Aku tunggu. Li Jie, sampai sini. Berhenti pura-pura. Bisa nggak? Xiao Sui, Li Jie ini cuma penipu. Kalau kamu berubah pikiran, aku bisa anggap ini nggak pernah terjadi. Wang Tiande, jaga sikapmu. Perempuan, Jaga bicaramu sama aku. Lancam Xiao Sui lagi. Coba saja. Kamu lepaskan. Kalian semua berontak ya? Aku telepon ketua. Sekarang Telepon. Tunggu aja. Kalian semua tunggu. Melawan grup Shanhei kayak gini. cuma siapa bosnya? Banyak omong. Telepon sekarang.
Halo? Direktur. Halo? Direktur. Sinyal jelek. Kayaknya lemah. Bisa dengar saya? Dengerin dulu. Liang Yi. Sok jagoan ya? Direktur kami. Lagi dengerin. Sok kuat sekarang. Fang Xingqiao. Tong Qifeng. Mau bantu. Petani kampung. Lawan Shanhe. Hah? Ayo. Ngomong dong. Kok diam aja? Gak berani ya. Tadi, Li Jie. Pokoknya bilang, kamu pewaris Shanhe. Bapakmu di sini. Ayo, ngobrol sama dia. Ayah, orang-orangmu di sini penumpang nama Shanhe. Kau jadi tameng mereka, bikin onar di sini. Sekarang gimana? Sialan. Wang Xianmin, lo nyolong dana proyek Bandara Xiangdong. 5 miliar. Terus bakar desa kita. Ayah, apa hukumannya? Mati. Wang Tiande, hancurin barang antik kita, rusakin panggung, acara festival pertengahan musim gugur, ancam keluarga Xiao Sui, dan terang-terangan mau rebut istri sah gue. Ayah, kita apain dia? Bunuh dia. Ketua. Lo di sana? Sinyal jelek. Ada apa? Kalian ini banyak kakal ya? Itu suara ketua kami aja. Berani dipalsuin. Kan Hedong, berlutut dan aku. Ketua. Salah saya. Saya nggak tahu siapa Anda sebenarnya. Karena mulai sekarang, kamu ketua Shanhe. Orang-orang ini semua milikmu. Aku dan Mama harus pergi beresin. Beresin apa sih? Asap nyalain sprinkler. Apinya udah padam. Jie, sama orang-orang ini, jangan lembek. Tante Liu bener. Sok jadi orang besar. Gayanya tinggi banget. Tapi ketemu yang kuat. Mereka pengecut semua. Cie, putuskan sekarang. Semuanya, mereka nunggu. Baik. Mulai sekarang, kamu dipecat dari Shanhe sebagai presiden. Semua deal yang kamu urus diperiksa total. Diserahin ke pihak berwajib. Saya salah. Maafkan saya. Kasih kesempatan lagi. Tolong. Udah aku kasih kesempatan. Tapi kamu sia-siain. Ayo pergi. Kamu Chen Beizhou kan? Aku ambil gedungmu. Mulai besok, kita berhenti kerja. Keluar. Ketua. Ayo kita bicara dulu. Saya lipatkan sewanya. Gak perlu, aku udah selesai sama kamu. Itu udah beres. Sekarang giliran kita. Liang Yi. Mulai hari ini, grup Junjing keluarga Wang diputus. Kalian berdua yang pertama kali bikin rusuh di sini. Ikat mereka semotor. Gue ajak mereka jalan-jalan. Jie, 4 orang itu mau diapain? Ya ini semua salahan Hedong. Kalau enggak, ngapain gue bantuin dia? Gue enggak tahu siapa. Bos mudanya. Pergi ke kantor, temui bagian keuangan, cek saham lo, cairkan. Tunggu, hei. Kita udah sama Shanhe dari awal. Kalau bukan jasa, setidaknya usaha. Dengerin baik-baik, grup Shanhe yang besarin lo. Bukan sebaliknya. Paham? Lo juga sama. Cairkan, pergi. Lo. Memang beneran terus baru. Perubahan besar. Tapi ini lagi bakar kita sekarang. Dengerin ya. Grup ini semua yang berat. Gue yang urus semua sebelum pecat gue. Pikirin dulu. Sama klan Xiangdong, seluruh keluarga kita. Grup Shanhe. Masalah apa sih yang nggak bisa kita atasi? Lo keluar. Tua, saya salah. Saya buta menilai Anda. Saya salah. Ngapain minta maaf ke dia? Dia cuma anak muda. Bertindak gegabah. Minta maaf. Dan dia ampuni kita. Hei, itu tinggal kerja keras. Oke. Kenapa dia boleh? Aturan mana yang bilang gitu? Nggak adil. Pecat semua atau nggak sama sekali? Gue juga nggak. Mulai hari ini,
Grup Shanhei. Aturan gue adalah aturannya. Hai teman-teman, aku mau tunjukin ayam kita nih. Yang ini tukang pamer. Bisa berhenti kirim gift nggak? Nabung dong, hidup lebih enak kan gitu. Oke, aku akhiri streamnya ya. Sayang. Sekarang cowok-cowok terus kirimin kamu gift. Aku jadi cemburu nih. Baru live langsung pada kirim gift. Efeknya banyak banget, tapi aku nggak bisa lihat komentarnya. Sayang, kita ngobrol dulu. Lepas perhiasannya sekarang. Kalau anak kita pulang, sudah telat. Pergi. Jie, aku bukan mau cerewet, tapi menurutku cara didikmu kurang tepat. Zicheng masih kecil banget. Nggak perlu sembunyiin dari dia. Bilang aja langsung. Keluarga kita kaya banget. Ngajarin dia. Pati baik-baik aja. Stop. Apa yang aku alami, dia juga harus ngalamin. Nah. Mereka nggak mau Zicheng ngambil botol. Mereka dorong aku. Anak, kenapa? Tanganmu? Siapa yang lakuin? Aku pergi ngambil kaleng. Terus ngambil punya orang. Kaleng yang masih isi. Nggak sengaja. Terus, jadi dia dorong kamu? Ada cowok gede gendut. Dia bilang, aku ngumpulin sampah sekarang. Aku bakal jadi pecundang. Ayo, saya cari dia. Tunggu aku. Siapa berani? Siapa yang berani ngebully anakku? Deal 20 juta. Kamu yang putusin. Lebih dari 100 juta. Lapor ke aku. Anak gendut itu ya, yang dorong kamu. Kenapa? Ada masalah? Anakmu dorong anakku. Dan gak minta maaf. Terus ngatain kita pecundang. Aku mau tahu, gimana cara kamu didik anak? Apa? Dia maling. Dia baru nyuri sisa sodaku. Aku bukan maling. Kamu taruh kalengnya di tanah. Itu kira kamu udah nggak mau. Jadi kamu anjing? Barang di tanah. Jadi punyamu? Jaga mulutmu. Siapa yang anjing? Aku salah. Cuma anjing yang ambil barang. Yang jatuh di tanah jadi miliknya kamu. Zicheng, ingat kata papa tadi? Kalau kamu dibully, harus apa? Nah, jangan takut. Dia lebih besar. Tapi kamu harus berani. Sini. Ngapain kamu? Berani kamu biarin dia sentuh anakku? Enggak apa. Papa di sini. Maaf, Kak. Aku nggak akan ulangi lagi. Nah, gitu dong. Li Jie. Lihat Zicheng. Bikin dia jadi kayak gini. Zicheng, dia yang salah. Kenapa mukul diri sendiri? Ayah, kita miskin. Jangan cari masalah. Dasar orang-orang miskin. Pergi. Jangan diam aja. Bikin mood rusak. Li Jie, lihat ini. Kamu bilang didik anak cowok keras. Lihat si Cheng. Dia dibully sekarang. Nggak mau lawan balik. Ini anak hebatmu. Kamu, sini. Minta maaf ke anakku. Bentak siapa kamu? Anaknya Song Kifan? Harus minta maaf ke anak kampung? Apa katamu? Ulangi lagi. Kampungan. Tahu diri dong. Gue punya duit. Gue punya kuasa. Mau lawan siapa lo?
Tahu gue siapa? Nggak perlu. Kalian semua maju. Tolong jangan sakiti ayahku. Zicheng, ayah salah. Oke. Ayah janji sama kamu. Mulai hari ini, nggak ada yang bully kamu. Yakin? Aku teleponnya. Silakan. Sini loh. Masih pura-pura? Ayo, telepon. Orang kampung kayak lu, mau telepon siapa? Lo cuma gertak. Lihat aja nanti. Seumur hidup gue, nggak ada yang berani nyuruh gue nunggu. Lo belum kenal gue. Oke. Kalau gitu, gue buktiin hari ini. Tapi ya, gue kasih tahu dulu. Nama gue Song. Keluarga Song dari Chuncheng. Gue Li. Shanhe Group. Li-nya Li Jie. Apa? Li Jie? Li Jie itu orang besar. Orang kampung kayak lo ngaku-ngaku jadi dia. Enggak, apa? Nih. Pak Direktur. Tuan muda Anda digangguin. Ayo pergi. Tahu kenapa namamu Zicheng? Nggak tahu. Karena ayahmu kaya banget. Dia pengen kamu nerusin usahanya.